여긴 바퀴 달린 신통한 것들이 참으로 많구나. 이건 이름이 무엇이냐? 된통은 줄이 났단다. 걱정 말거라. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang dokter pria yang bernama Yoim. Dia dikenal memiliki kemampuan medis yang luar biasa. Tidak peduli seberapa parah penyakit seseorang, cukup dengan memeriksa denyut nadinya, dia bisa mengetahui kondisi kesehatan pasiennya secara menyeluruh. Metode pengobatannya pun sangat sederhana. Hanya menggunakan beberapa jarum perak, dia dapat menyembuhkan penyakit dengan segera. Namun, Yoim memiliki kebiasaan unik. Dia selalu pulang tepat waktu. Tidak peduli sejauh apa proses pengobatannya berlangsung. Begitu bel waktu pulang berbunyi, dia akan segera menghentikan pekerjaannya. Keahlian Yoim yang terkenal akhirnya sampai ke telinga pihak kerajaan. Raja pun mengutus orang untuk memanggilnya ke istana guna mengobati penyakitnya. Sesampainya di istana, Yoim dengan percaya diri mengambil jarum peraknya. Sekilas saja dia sudah bisa mendiagnosis penyakit sang raja dan menentukan metode akupuntur yang tepat. Namun, saat jarum hampir menyentuh kepala raja, tangannya tiba-tiba bergetar. Karena tak mampu melanjutkan pengobatan, Yoim ditangkap atas perintah raja. Demi menyelamatkan diri, Yoim melarikan diri secepat mungkin. Sayangnya dia terkena panah di dadanya dan akhirnya jatuh ke sungai. Setelah pingsan cukup lama, Yoim terbangun dan menyadari sesuatu yang aneh. Luka di dadanya telah sembuh secara misterius dan semua yang ada di sekitarnya tampak berbeda. Saat Yoim mulai menyadari keadaan, dia menemukan bahwa tempat di mana dia dulu tinggal kini telah berubah menjadi deretan batu nisan. Orang-orang yang lewat memperhatikannya dengan tatapan aneh karena pakaiannya yang kuno. Barulah dia menyadari bahwa dirinya telah berpindah ke masa lain. Terpaksa berada di tempat yang tidak dia kenali, Yoim berjalan kelaparan menyusuri jalan-jalan kota yang asing. Tiba-tiba, seorang wanita di dekatnya berteriak. Ternyata pacarnya tiba-tiba pingsan. Melihat kejadian itu, Yoim yang masih lapar perlahan merangkak mendekati pria tersebut. Setelah memeriksa denyut nadinya, dia memastikan bahwa masalah ada di paru-paru pria itu. Yoim pun mengeluarkan alat akupunturnya untuk mulai mengobati. Namun, tepat saat jarum itu hendak menembus kulit, seorang wanita lain muncul dari belakang dan memegang tangannya, menghentikan tindakannya. Wanita yang menghentikan tangan Yoim bernama Yunkyung, seorang dokter terkenal. Setelah menghentikan Yoim, dia segera mengeluarkan stetoskop dan peralatan medis lainnya. Yoim terkejut melihat cara pengobatan seperti itu, dan lebih terkejut lagi mengetahui bahwa di tempat ini, wanita juga bisa menjadi dokter. Merasa penasaran, Yoim menghentikan Yunkyung yang hendak pergi untuk menanyakan berbagai hal. Namun, Yunkyung menganggapnya sebagai pria jahat yang memiliki niat buruk. Saat Yoim lengah, Yunkyung memanfaatkan kesempatan itu untuk menginjak kakinya dengan keras, lalu kabur tanpa jejak. Yoim yang tidak punya tempat untuk pergi, kembali berjalan sendirian di jalanan. Karena tidak mengerti aturan lalu lintas, dia hampir tertabrak bus yang melaju. Di seberang jalan, Yunkyung yang melihat kejadian itu mendadak teringat sesuatu dan langsung pingsan. Melihat Yunkyung tak sadarkan diri, Yoim segera berlari mendekatinya. Saat hendak menggunakan jarumnya untuk mengobati, kerumunan orang mulai melontarkan keraguan terhadapnya. Yoim, yang diliputi keraguan, akhirnya tidak jadi bertindak. Tak lama kemudian, ambulans tiba. Yoim berpura-pura menjadi keluarga Yunkyung dan ikut ke rumah sakit. Di rumah sakit, Yoim melihat berbagai benda dari dunia modern yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Akibatnya, dia membuat banyak kekonyolan yang mengundang tawa. Di sisi lain, Yunkyung akhirnya sadar. Rupanya dia keluar tadi untuk mencari seorang pasien yang kabur. Kini pasien itu telah ditemukan dan Yunkyung kembali melanjutkan pekerjaannya. Keesokan harinya, Yoim kembali bertemu dengan Yunkyung. Dia bertanya apakah benar dokter di tempat ini memiliki penghasilan yang besar dan apakah dia bisa bekerja di sana. Yunkyung menganggap Yoim tidak waras, membayarkan makan siangnya sebelum pergi tanpa banyak berkata-kata. Setelah membayarkan makan siang untuk Yoim, Yunkyung langsung pergi. Yoim, yang sudah lama tidak makan makanan yang layak, mulai menikmati makan siangnya dengan lahap.
Namun, di tengah makan, dia melihat seorang gadis kecil datang dan menatapnya dengan tatapan aneh. Merasa tidak enak, Yo-im membagi makan siangnya kepada gadis itu, tanpa mengetahui bahwa dia adalah pasien Yun-kyung yang kabur. Gadis kecil itu ternyata menderita penyakit jantung dan seringkali tidak patuh dalam menjalani pengobatan. Bahkan sering melarikan diri dari rumah sakit. Saat itu Yun-kyung sedang mencari gadis kecil tersebut. Yo-im melihat Yun-kyung yang tampak cemas dan ingin memberitahukan sesuatu padanya. Namun dia justru dipanggilkan petugas keamanan dan diusir dari rumah sakit. Yo-im tidak dapat masuk kembali, tetapi beruntung gadis kecil yang tadi menghampirinya sebagai ungkapan terima kasih. Dia mengizinkan Yo-im untuk mendorong kursi rodanya agar bisa masuk kembali ke dalam rumah sakit. Dengan cara ini, Yo-im mulai akrab dengan gadis kecil tersebut. Namun, gadis kecil itu malah mengambil jarum pengobatan Yo-im dan berlari keluar. Yo-im pun mengejar gadis itu, dan saat sampai di atap gedung, dia menemukan gadis itu tak sadarkan diri. Dengan cepat, Yo-im menggunakan teknik akupunktur untuk menyelamatkannya dan berhasil membangunkannya. Tidak lama kemudian, Yun-kyung datang dan setelah memeriksa denyut jantung gadis kecil itu, dia menyadari bahwa Yo-im lah yang telah menyelamatkannya. Namun, alih-alih berterima kasih, Yun-kyung justru menampar Yo-im. Ternyata Yun-kyung awalnya mengira bahwa Yo-im lah yang membawa gadis kecil itu keluar hingga membuatnya kabur. Dengan amarah yang memuncak, Yun-kyung memanggil polisi untuk menangkap Yo-im. Setelah Yo-im dibawa pergi, Yun-kyung meneliti rekaman CCTV dan akhirnya menyadari bahwa Yo-im justru menyelamatkan gadis kecil tersebut. Di kantor polisi, Yo-im sedang diperiksa dengan sangat teliti. Anehnya, tidak ada catatan apapun tentang dirinya. Bahkan sidik jarinya tidak terdaftar. Karena itu, polisi memutuskan untuk menahannya. Yo-im, yang menyadari bahwa salah satu polisi tampak memiliki keluhan kesehatan, menawarkan diri untuk melakukan diagnosa. Namun, sebelum dia sempat melakukan akupunktur, Yun-kyung tiba-tiba muncul dan membebaskannya dengan jaminan. Dia juga memerintahkan Yo-im untuk tidak lagi melakukan akupunktur kepada siapapun karena menganggapnya sebagai dokter tanpa lisensi. Meski bersikap keras, sebelum pergi Yun-kyung tetap membantu membalut luka Yo-im. Setelah kepergian Yun-kyung, Yo-im kembali berjalan sendirian di jalanan. Dalam keadaan lelah dan bingung, dia secara naluri sampai di sebuah rumah. Pemilik rumah itu ternyata adalah pria tua yang sebelumnya ditemuinya di kantor polisi, yang juga merupakan kakek Yun-kyung. Yo-im menyadari bahwa tempat ini dulunya adalah klinik kesehatan rakyat bernama Huimin. Dia dengan rasa penasaran menanyakan segala sesuatu tentang tempat tersebut. Tetapi pria tua itu tampaknya tidak terlalu ingin berbicara dengannya. Meski begitu, pria tua itu dengan baik hati membiarkan Yo-im bermalam di sana. Keesokan paginya, Yo-im bangun dan mendapati bahwa rumah itu adalah sebuah klinik kecil pengobatan tradisional Tiongkok. Pria tua tersebut adalah pemiliknya, sedangkan seorang pria muda dan seorang wanita muda bekerja di sana sebagai asisten. Melihat betapa sepinya klinik itu, Yo-im bertanya apakah klinik ini cukup untuk menghidupi mereka. Namun, pria muda itu malah mengusirnya dengan marah. Saat pergi, Yo-im melihat sebuah sepeda anak-anak di pinggir jalan. Karena rasa ingin tahu, dia menaiki sepeda tersebut. Tidak disangka, jalan di depannya menurun tajam dan dia terjatuh hingga terguling. Akibatnya, Yo-im harus dipanggilkan ambulans dan dibawa ke rumah sakit. Tanpa diduga, rumah sakit itu adalah tempat Yun-kyung bekerja. Para perawat yang melihat Yo-im mengira dia adalah pacar Yun-kyung, sehingga mereka segera memanggil Yun-kyung untuk datang. Yun-kyung melihat Yo-im yang kebingungan, lalu membawanya keluar dari rumah sakit. Sebelum pergi, dengan hati-hati dia membantu mengobati luka Yo-im. Setelah Yun-kyung pergi, Yo-im bertemu lagi dengan gadis kecil yang sebelumnya dia selamatkan. Gadis itu kembali berniat untuk melarikan diri. Saat mereka berbincang, tiba-tiba Yun-kyung muncul. Takut membuat Yun-kyung marah, Yo-im bersembunyi. Sebelum pergi, dia berpesan kepada gadis itu, "Tahukah kamu kapan waktu paling menyakitkan bagi seorang tabib? Saat mereka kehilangan orang yang ingin mereka selamatkan." Ucapan Yo-im yang tulus tampaknya menyentuh hati gadis kecil itu. Dia akhirnya setuju untuk menjalani operasi. Pada malam harinya, Yo-im berkeliling di sekitar rumah sakit.
Tiba-tiba dia melihat sebuah ambulans datang, membawa korban kecelakaan lalu lintas. Yo-im teringat perilaku Yun-kyung sebelumnya dan langsung berlari masuk ke rumah sakit. Saat itu Yun-kyung pingsan setelah melihat salah satu korban kecelakaan. Yo-im dengan sigap menangkapnya sebelum dia jatuh. Namun, di tengah kekacauan, Yo-im melihat salah satu korban terluka parah dengan sepotong besi tajam menancap di tubuhnya. Dalam situasi kritis itu, Yo-im tiba-tiba kehilangan kesadaran. Ketika dia terbangun, dia mendapati dirinya sedang memeluk Yun-kyung di tengah hutan. Anehnya, suasana di sekitar mereka terlihat seperti era Joseon. Belum sempat Yo-im menjelaskan apa yang terjadi, seekor harimau muncul dari dalam hutan. Keduanya langsung lari menyelamatkan diri. Setelah sampai di tempat yang aman, Yun-kyung yang kebingungan tidak bisa mempercayai bahwa dia telah berpindah waktu ke masa lalu. Setelah perdebatan singkat, Yo-im pergi ke klinik Huimin di era Joseon, mengganti pakaiannya, dan sekaligus mencuri pakaian tradisional wanita untuk Yun-kyung. Saat kembali, Yun-kyung merasa canggung dan marah karena mengenakan pakaian yang tampak aneh baginya. Di sisi lain, situasi baru ini memaksa mereka bekerja sama untuk bertahan di dunia yang tidak dikenal ini, sementara berbagai konflik dan misteri mulai terungkap. Di tengah jalan, orang-orang mulai menunjuk dan berbisik tentang Choi Yun-kyung karena pakaiannya yang aneh. Dia memandang kerumunan yang mengelilinginya dan lingkungan yang asing ini, lalu menyadari bahwa dia benar-benar telah sampai di era Joseon. Pada saat itu, seorang penunggang kuda tiba-tiba melaju ke arahnya, hampir saja menabraknya. Beruntung, Yo-im datang tepat waktu, memeluk Yun-kyung, dan melindunginya dengan jubah yang dibawanya, lalu membantunya meninggalkan tempat itu. Setelah diselamatkan, Yun-kyung mulai pulih dari keterkejutannya dan bertanya bagaimana dia bisa kembali ke masa lalu. Yo-im ingin menjelaskan, tetapi kemudian teringat bahwa dia selalu berpindah waktu saat berada di ambang kematian. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah dia memiliki kemampuan khusus, dapat melakukan perjalanan waktu setiap kali berada dalam kondisi hampir mati. Namun, Yo-im memutuskan untuk tidak memberitahu Yun-kyung soal ini sekarang. Sebagai gantinya, dia memberikan pakaian tradisional Joseon kepada Yun-kyung untuk dipakai. Yun-kyung yang tidak terbiasa mengenakan pakaian era Joseon, kesulitan mengenakan pakaian itu, terutama mengikat pita di pakaiannya. Yo-im akhirnya membantunya dan kontak fisik singkat ini membuat Yo-im merasa canggung hingga wajahnya memerah. Sayangnya, pakaian yang dicuri Yo-im ternyata milik seorang wanita dari keluarga bangsawan. Saat mereka berjalan di jalanan dan bertabrakan dengan orang lain, banyak warga yang tampak takut pada mereka. Melihat anak-anak miskin di sekitar, Yun-kyung dengan cepat mengeluarkan permen dari sakunya untuk menenangkan mereka. Tindakan ini diamati oleh Yo-im, yang mulai melihat Yun-kyung dengan pandangan berbeda. Namun, Yo-im tetap sadar bahwa dia adalah buronan di Joseon, sehingga gerak-geriknya harus tetap tersembunyi. Dia membawa Yun-kyung ke klinik Huimin dan meninggalkannya di sudut yang aman. Sayangnya, keberadaan Yun-kyung segera diketahui oleh Liu Jinyang, musuh bebuyutan Yo-im. Liu Jinyang mencoba menggoda Yun-kyung, tetapi malah dipermalukan olehnya hingga terpaksa meminta maaf. Ketika Yun-kyung pergi dengan mengenakan gaun tradisional, Liu Jinyang memperhatikan sesuatu yang aneh dengan sepatu yang dia pakai. Sesampainya di pintu keluar, Yun-kyung melihat seseorang pingsan di tanah. Tanpa ragu, dia mengeluarkan alat medis yang selalu dia bawa dan mulai memeriksa kondisinya, menunjukkan keahliannya sebagai seorang dokter. Ketika Yun-kyung hendak memeriksa pasien yang pingsan di depan pintu, Yo-im tiba-tiba menghentikannya. Tanpa membuang waktu, Yo-im maju dan menggunakan keahliannya dalam akupunktur untuk menyelamatkan pasien tersebut. Setelah insiden ini, mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah penginapan. Yo-im mengatakan bahwa dia harus kembali ke klinik Huimin, lalu meninggalkan Yun-kyung di sana. Namun, tanpa diduga, beberapa tamu di penginapan itu ternyata adalah musuh Yo-im. Mereka mencemooh Yo-im, menyebutnya sebagai seorang munafik yang hanya berpura-pura baik. Mendengar hal ini, Yun-kyung merasa jengkel dan langsung membela Yo-im. Perdebatan semakin memanas, dan beberapa orang mencoba menangkap Yun-kyung. Untungnya, dia berhasil meloloskan diri dengan menggunakan semprotan merica yang dia bawa.
Mengikuti petunjuk dari pemilik penginapan, Yun Kyung menuju rumah kayu milik Yo-im. Namun, tanpa disadari, dia juga menarik perhatian musuh-musuh Yo-im. Mereka mengejar Yun Kyung ke rumah kayu itu dan dengan niat jahat membakar rumah tersebut. Rumah itu penuh dengan harta benda berharga yang telah dikumpulkan Yo-im selama bertahun-tahun. Ketika Yo-im berusaha menyelamatkan barang-barangnya dari api, Yun Kyung teringat ejekan orang-orang sebelumnya. Dia mulai mempertanyakan apakah Yo-im benar-benar seorang munafik. Di tengah kobaran api, tampaknya keduanya akan kehilangan nyawa. Namun, secara ajaib, mereka tiba-tiba kembali ke Seoul. Setelah kembali ke Korea, Yun Kyung segera menuju rumah sakit untuk menjalankan operasi pada gadis kecil yang telah menunggunya. Sementara itu, Yo-im yang ditinggalkan sendirian melihat gedung besar Han Medical berdiri megah di kejauhan. Dengan semangat baru, dia memutuskan untuk kembali memperjuangkan impiannya sebagai seorang dokter. Yo-im tiba di rumah sakit Han Medical dengan tujuan mencari tahu bagaimana caranya menjadi seorang dokter di sana. Namun, dia bertemu dengan seorang pria yang sebelumnya pernah mengirim bunga kepada Choi Yun Kyung. Pria tersebut adalah Liu Jae-ho, teman masa kecil Yun Kyung sekaligus cucu dari direktur rumah sakit itu. Melihat Yo-im yang tampak aneh, Liu Jae-ho mengatakan bahwa langkah pertama untuk menjadi dokter adalah memiliki CV yang sesuai. Sementara itu, Yun Kyung setelah berhasil menyelesaikan operasi dengan sukses, dipanggil ke kantor direktur rumah sakit. Di sana, ia bertemu dengan direktur rumah sakit dan direktur Han Medical yang menanyakan siapa orang yang menggunakan akupunktur pada hari sebelumnya. Menyadari niat buruk mereka, Yun Kyung dengan cerdik menghindari pertanyaan tersebut. Namun, saat keluar dari kantor dia bertemu Yo-im. Untuk melindunginya, Yun Kyung menarik Yo-im ke sudut ruangan agar dia tidak terlihat oleh orang-orang itu. Setelah situasi aman, Yun Kyung mendorong Yo-im pergi dan memintanya kembali ke tempat asalnya. Dia bahkan menuduh Yo-im terlalu serakah dan mengatakan bahwa orang seperti dia tidak cocok menjadi dokter. Sebelum Yo-im sempat menjelaskan, Yun Kyung sudah pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Yo-im yang merasa putus asa. Tanpa pilihan lain, Yo-im kembali ke rumah seorang pria tua yang pernah membantunya sebelumnya. Dia meminta bantuan untuk meminjam uang transportasi dan berjanji akan mengembalikannya. Setelah mendengar nama Yo-im, pria tua itu menyadari bahwa dia adalah dokter terkenal yang tercatat dalam buku-buku medis. Karena rasa kagumnya, pria tua itu mengizinkan Yo-im untuk tinggal bersamanya. Pada malam harinya, ketika Yun Kyung pulang ke rumah, dia terkejut menemukan seorang pria tidur di tempat tidurnya. Begitu mereka menyadari keberadaan satu sama lain, keduanya berteriak karena kaget. Barulah Yo-im menyadari bahwa pria tua yang membantunya adalah kakek Yun Kyung, dan rumah ini ternyata adalah rumah Yun Kyung sendiri. Keesokan harinya, Yo-im sedang menulis CV untuk melamar pekerjaan, tetapi kakek Choi Yun Kyung memergokinya. Sang kakek tidak mengizinkan Yo-im bekerja di tempat seperti itu dan mengatakan bahwa sebelum melunasi utang, Yo-im tidak diizinkan pergi. Yo-im pun terpaksa tinggal di rumah tersebut, membantu membersihkan atau merawat lansia yang membutuhkan. Selama di sana, dia bertemu dengan seorang lansia yang menderita demensia dan salah mengenali Yo-im sebagai anaknya, Bong Juo. Nama ini kemudian menjadi panggilan akrab untuk Yo-im di tempat tersebut. Namun, semangat Yo-im untuk mengejar karir tidak bisa dibendung. Diam-diam, dia pergi ke rumah sakit Han Medical dan mengikuti direktur rumah sakit serta Liu Jae-ho hingga ke toilet pria untuk memberikan CV-nya. Tanpa disangka, Choi Yun Kyung sudah mengetahui rencananya dan menunggu di luar toilet. Mendengar Yo-im berbicara, Yun Kyung segera masuk dan menariknya keluar. Sayangnya, CV Yo-im sudah berada di tangan direktur. Setelah keluar dari rumah sakit, Yun Kyung menanyai Yo-im tentang tindakannya. Namun, kali ini Yo-im yang biasanya tenang menunjukkan emosinya. Dengan nada tegas, dia berkata, "Kamu tahu apa arti uang itu bagiku?" Tidak lama kemudian, Yo-im kembali ke rumah sakit, tetapi menemukan seseorang pingsan di lantai. Dalam keadaan darurat, dia berniat menggunakan akupunktur untuk membantu. Tetapi Yun Kyung sekali lagi menghentikannya.
Situasi menjadi semakin rumit ketika bawahan orang yang pingsan itu mengira Yoim sebagai orang gila yang menyebabkan kekacauan dan mencoba menangkapnya. Yun Kyung memberi isyarat agar Yoim segera melarikan diri. Tanpa disadari oleh keduanya, Direktur Han Medical menyaksikan semua ini dari kejauhan. Berkat perlindungan Yun Kyung, Yoim berhasil meloloskan diri. Namun, tempat persembunyiannya akhirnya ditemukan oleh Liu Jae-ho. Liu Jae-ho mengajak Yoim bertemu di tempat yang sepi dan dengan tegas mengatakan bahwa kehadirannya hanya menjadi beban bagi Choi Yun Kyung. Ia meminta Yoim untuk tidak lagi mengganggu Yun Kyung. Pulang ke rumah, Yoim hanya bisa melanjutkan tugas rumah tangga sebagai cara membayar utang kepada kakek Choi. Namun, sebagai seseorang yang terbiasa menjadi tabib, Yoim merasa bosan menjalani kehidupan monoton seperti itu. Saat Yoim sedang melamun, kakek Choi tiba-tiba memerintahkannya membawa kotak obat dan ikut ke suatu tempat. Mereka pergi ke sudut stasiun, tempat para tunawisma berkumpul. Dengan kotak obat di tangannya, kakek Choi memberikan pengobatan gratis kepada para tunawisma. Melihat Yoim enggan terlibat, kakek memintanya membantu membagikan obat. Ketika mereka bersiap untuk pergi, seorang tunawisma tiba-tiba pingsan. Kakek Choi segera memeriksa kondisi pria itu dan mendiagnosis penyebabnya sebagai gangguan pencernaan. Namun, saat ia bersiap melakukan akupunktur, Yoim melihat tangan sang kakek gemetar karena usia lanjut. Tidak tega membiarkan pasien dalam kondisi berbahaya, Yoim menawarkan diri untuk membantu. Dengan kemampuan Yoim, pasien tersebut segera sadar, disambut sorak-sorai para tunawisma. Di tengah kebahagiaan mereka, Yoim merasakan kembali kebahagiaan yang lama hilang, menyadari betapa berharganya perannya sebagai tabib. Saat kembali ke rumah, Yoim menemukan Choi Yun Kyung duduk di ambang pintu. Ia awalnya mengira Yun Kyung kecewa karena dirinya diusir dari rumah sakit. Namun, Yun Kyung menjelaskan bahwa ia sedang libur hari itu. Percakapan mereka pun perlahan mencair, dan suasana menjadi hangat hingga keduanya berbicara dengan penuh tawa. Pada saat itu, Liu Jae-ho masuk ke dalam ruangan dan melihat Yoim serta Choi Yun Kyung sedang bercanda. Meskipun terlihat marah, ia tetap berusaha menutupi rasa tidak sukanya dengan sikap acuh. Malam harinya, Yoim dan Yun Kyung merasa lapar dan memutuskan untuk makan camilan bersama. Dalam suasana santai itu, Yun Kyung tiba-tiba teringat perkataan psikolognya dan bertanya pada Yoim apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Yoim menjawab tidak, membuat Yun Kyung menganggap dirinya hanya salah mengira. Namun, di tempat lain, seorang tahanan di Joseon memegang foto masa kecil Yun Kyung dan tampaknya memiliki kaitan dengan dirinya. Keesokan harinya, seorang lansia yang sebelumnya salah mengenali Yoim sebagai anaknya kembali datang ke klinik. Ia membawa sebuah New Huang, suatu obat langka dari empedu sapi, yang ia sebut sebagai permen dan ingin membagikannya dengan Yoim. Melihat New Huang itu, Yoim tiba-tiba menangis. Ia teringat masa kecilnya, ketika New Huang adalah barang yang sangat langka dan dibutuhkan ibunya untuk pengobatan. Namun, saat itu, pihak klinik menuduh Yoim mencuri New Huang tersebut. Tidak hanya obat itu dirampas darinya, ia juga dihina, dan ibunya akhirnya meninggal karena tidak mendapat perawatan tepat waktu. Melihat Yoim terharu, Yun Kyung mulai memahami alasan di balik sikapnya yang sangat menghargai uang. Setelah selesai merawat pasien di klinik, Yoim dan Yun Kyung pergi berbelanja ke supermarket. Dalam perjalanan pulang, mereka menyaksikan sebuah kecelakaan motor. Situasi mendadak menjadi tegang ketika Yun Kyung pingsan karena syok. Yoim segera membawanya ke rumah sakit. Namun, karena insiden sebelumnya, Yoim dilarang memasuki rumah sakit, membuatnya harus mencari cara lain untuk memastikan Yun Kyung mendapatkan pertolongan. Saat Yoim dengan cemas menunggu kabar di luar rumah sakit, Direktur Ma muncul di hadapannya. Sementara itu, Choi Yun Kyung yang sudah sadar tidak menemukan Yoim di sekitarnya. Ia menghilang begitu saja tanpa kabar. Beberapa hari kemudian, pada sebuah konferensi pers rumah sakit pengobatan tradisional Korea, Yun Kyung bertemu kembali dengan Yoim. Penampilannya sangat berbeda. Ia memakai setelan jas rapi, mencukur kumisnya, dan hadir sebagai dokter Korea di acara tersebut. Pada hari pertama bekerja, Yoim menerima pasien dengan sinusitis. Dengan penuh percaya diri, ia menggunakan akupunktur untuk mengobati pasien tersebut
dan berhasil membuat pasien merasa segar kembali. Namun, tiba-tiba pasien tersebut mengalami mimisan hebat yang sulit dihentikan. Yo-im, yang baru pertama kali menghadapi situasi seperti itu, panik. Saat itulah Liu Jae-ho masuk dan menemukan penyebabnya. Ternyata pasien sebelumnya telah mengonsumsi aspirin yang menyebabkan pendarahan sulit dihentikan. Malam harinya, Yo-im yang merasa sedih mengunjungi kamar seorang gadis kecil yang pernah dirawatnya. Melihat kondisi gadis itu yang sudah pulih, suasana hati Yo-im membaik. Ketika keluar dari kamar, ia bertemu dengan Choi Yun-kyung, dan pertemuan ini memperbaiki hubungan mereka yang sempat merenggang. Namun, saat mereka keluar dari rumah sakit, Liu Jae-ho muncul untuk menjemput Yun-kyung. Dengan nada sinis, Jae-ho meremehkan kemampuan Yo-im di hadapan Yun-kyung, lalu membujuk Yun-kyung untuk masuk ke mobilnya. Setelah Yun-kyung pergi, Jae-ho mencoba berbicara empat mata dengan Yo-im. Kali ini, Yo-im tidak tinggal diam. Ia membalas sindiran Jae-ho dengan tegas, menyatakan bahwa sebagai seorang dokter, ia tidak akan pernah merugikan pasien, tidak peduli siapapun yang berada di posisi tersebut. Respon Yo-im yang penuh keyakinan ini menunjukkan bahwa ia mulai berdiri teguh menghadapi tekanan dari Jae-ho. Yo-im dengan percaya diri berkata bahwa ia juga menantikan untuk melihat sejauh mana kemampuannya dapat berkembang. Namun, ketegangan antara Yo-im dan Liu Jae-ho memuncak, menyebabkan Jae-ho merencanakan balas dendam keesokan harinya. Ia dengan sengaja tidak memberikan pasien kepada Yo-im. Tidak mau menyerah, Yo-im pergi keluar ruang konsultasi dan mulai mendiagnosis pasien berdasarkan penampilan mereka. Ia bahkan membagikan kartu namanya, menarik cukup banyak pasien untuk berkonsultasi dengannya. Saat istirahat makan siang, Choi Yun-kyung pergi ke kantin dan secara tak terduga bertemu dengan Yo-im. Ketika duduk bersama, Yo-im segera menanyakan pertanyaan terkait aspirin, dan Yun-kyung dengan sabar menjelaskan semuanya. Sejak saat itu, setiap kali Yo-im menghadapi kesulitan dalam memahami pengobatan modern, ia akan bertanya kepada Yun-kyung yang selalu bersedia membantu. Berkat bimbingannya, kemampuan Yo-im dalam pengobatan modern meningkat pesat dalam waktu singkat. Kesempatan emas datang ketika seorang anggota parlemen tiba-tiba mengalami kelumpuhan wajah dan kehilangan kemampuan berbicara. Direktur Ma memanggil Liu Jae-ho dan Yo-im untuk membantu mengobati sang anggota parlemen. Setelah mendiagnosis, Jae-ho mencoba menggunakan teknik akupunktur, tetapi tidak ada hasil yang signifikan. Yo-im, yang sudah memperhatikan kejanggalan, menawarkan diri untuk mencoba. Dengan tekniknya, ia berhasil menyembuhkan sang anggota parlemen dan bahkan menjelaskan penyebab serta solusinya menggunakan prinsip-prinsip pengobatan modern. Hal ini membuat Jae-ho merasa malu di depan semua orang. Di sisi lain, Choi Yun-kyung mendengar kabar dari koleganya bahwa Direktur Ma mungkin memiliki rencana tersembunyi terhadap Yo-im. Khawatir akan keselamatannya, Yun-kyung segera menemui Yo-im dan memohon kepadanya untuk berhenti terlibat. Namun, Yo-im merasa bingung dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar membenciku sampai seperti ini?" Perasaan dan ketegangan pun semakin meningkat antara mereka. Saat Yo-im dan Choi Yun-kyung sedang berdebat, sekelompok anggota geng tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Yo-im segera melindungi Yun-kyung dengan menggunakan teknik akupresur untuk melumpuhkan para penyerang. Namun, salah satu dari mereka berhasil menendang kepala Yo-im. Ketika Yo-im kehilangan kesadaran, dunia terasa berputar. Dan saat ia terbangun, ia dan Yun-kyung menyadari bahwa mereka telah kembali ke era dinasti Joseon. Baru saja tiba di Joseon, mereka langsung bertemu dengan sekelompok prajurit. Untungnya, Yun-kyung membawa semprotan merica di dalam tasnya. Dengan senjata ini, mereka berhasil melarikan diri. Yo-im kemudian menyembunyikan Yun-kyung di rumahnya dengan alasan bahwa tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Namun, suara mereka yang terlalu berisik membuat mereka ditemukan oleh Liu Jinyang, yang langsung menangkap keduanya. Yo-im dimasukkan ke dalam penjara, sementara Yun-kyung dibawa ke tempat lain. Di dalam penjara, Yo-im bertemu dengan Tuan Shu, orang yang dulu memperkenalkannya kepada raja. Mereka saling bertatapan, namun pertemuan ini dipenuhi sarkasme. Tuan Shu mengejek Yo-im sebagai dokter dari Mongol, sementara Yo-im menjawab bahwa kelahirannya di era ini sudah merupakan dosa. Tuan Shu lalu berkata, "Kalau begitu,
seperti apa dunia tanpa kasta yang kau datangi itu?" Perkataan tersebut mengejutkan Yoim, karena menyadari bahwa Tuan Su juga mengetahui keberadaan dua dunia. Melihat keterkejutan di wajah Yoim, Tuan Su menjelaskan bahwa semua ini adalah kehendak langit untuk memperbaiki hati Yoim yang selama ini menyimpang. Ini adalah panggilan agar Yoim menapaki jalan yang benar sebagai seorang dokter sejati. Pada saat itu, seseorang memberitahu bahwa Tuan Su dapat dibebaskan. Sebelum pergi, Tuan Su berkata kepada Yoim, "Jika seorang dokter tidak memahami nilai dirinya, itu benar-benar menyedihkan." Kata-kata ini meninggalkan kesan mendalam pada Yoim. Sementara itu, Choi Yun Kyung yang ditahan menggunakan kecerdasannya untuk melarikan diri. Saat dia menuju ke tempat Yoim, dia bertemu dengan Tuan Su di pintu keluar. Tuan Su menunjukkan tas Yun Kyung yang sebelumnya tertinggal dan memuji permen yang ada di dalamnya, mengatakan bahwa ia sudah lama tidak makan sesuatu yang manis. Jawaban santai itu membuat Yun Kyung terkejut. Sebelum berpisah, Tuan Su berkata bahwa mereka mungkin akan bertemu lagi dan memperingatkan Yun Kyung bahwa Yoim telah mengalami banyak luka batin yang membuatnya menjadi seperti sekarang. Tuan Su percaya bahwa hanya Yun Kyung yang dapat menyembuhkan luka hati Yoim. Di dalam penjara, Yoim merenungkan kata-kata Tuan Su dan mengingat kembali masa lalunya. Karena statusnya yang rendah, dia kehilangan banyak peluang dan sering dipenuhi dengan keraguan. Di tengah pikirannya, seseorang datang untuk menyelamatkannya. Orang yang sebelumnya mencoba membakar mereka. Orang itu memohon bantuan Yoim untuk menyelamatkan kakaknya yang terluka parah setelah dipukuli hingga sekarat. Tersentuh oleh panggilan sebagai dokter, Yoim segera mulai merawat pasien tersebut. Sementara itu, Choi Yun Kyung bertemu dengan Moji, asisten Yoim. Moji menceritakan kepada Yun Kyung tentang sisi baik Yoim di masa lalu. Yoim dikenal sering membantu orang-orang dari kalangan bawah, bahkan menolak undangan dari bangsawan demi merawat pelayan yang sakit. Suatu hari, saat Yoim merawat seorang pelayan wanita, pemilik pelayan itu memergokinya. Sebagai balas dendam, pemilik tersebut menyiksa Yoim dengan kejam, hampir membuatnya kehilangan nyawa. Tragisnya, pelayan yang dia selamatkan akhirnya dipukuli hingga mati oleh pemiliknya. Putri pelayan itu, karena dipenuhi dendam, berniat membalas kepada majikan ibunya. Cerita tentang perjuangan Yoim di masa lalu menunjukkan betapa besar dedikasinya sebagai seorang dokter, meskipun sering menghadapi ketidakadilan. Kata-kata dan kisah ini perlahan menggerakkan hati Choi Yun Kyung untuk lebih memahami dan mendukung Yoim dalam perjalanan hidupnya. Ketika Yoim mencoba menghentikan seorang gadis yang hendak membalas dendam, ia menyadari bahwa gadis itu adalah Mojie. Pada saat yang sama, setelah Yoim menyelamatkan kakak dari pria yang sebelumnya membantu membebaskannya, sang majikan tiba-tiba masuk. Dengan nada menghina, ia menyebut Yoim sebagai seorang rendahan yang bertindak semaunya hanya karena memiliki sedikit kemampuan. Sebagai hukuman, ia memerintahkan orang-orangnya untuk memukuli kakak yang baru saja diselamatkan Yoim hingga tewas. Yoim bersama Choi Yun Kyung yang menunggu di luar hanya bisa menyaksikan dengan putus asa ketika kakak itu dipukul hingga ajal menjemput, masih memanggil nama adiknya. Tangis dan jeritan adik itu bercampur dengan suara pukulan, sementara dia berusaha merangkak mendekati kakaknya untuk memeluknya. Pada saat itu, Yoim dengan putus asa merendahkan dirinya, mengakui statusnya sebagai seorang rendahan, dan memohon agar sang majikan mengampuni nyawa mereka. Sikapnya yang penuh kehinaan sangat berbeda dari Yoim yang biasanya penuh percaya diri. Melihat permohonannya, sang majikan akhirnya memutuskan untuk membiarkan mereka hidup, tetapi mengurung mereka di gudang kayu bakar. Malamnya, Choi Yun Kyung dan Moji berhasil membebaskan mereka. Setelah mengubur jenazah kakak itu, Yoim dalam keputusasaan menarik tangan Choi Yun Kyung dan memintanya untuk mengakhiri hidupnya. Namun, ketika ia membuka mata, mereka mendapati diri mereka telah kembali ke Korea modern. Meski begitu, pengalaman menyakitkan yang baru saja dilaluinya membuat Yoim berubah menjadi dingin dan penuh kehampaan. Dia hanya mengucapkan "jaga dirimu" kepada Choi Yun Kyung sebelum pergi tanpa menoleh.
Dalam keterpurukannya, Yoim berjalan di jalanan hingga bertemu kembali dengan seorang pengemis yang ia temui sebelumnya di stasiun. Pengemis itu memohon bantuan Yoim untuk mengobati seorang pengemis lain yang sedang sakit. Namun, entah mengapa, permintaan itu membuat Yoim segera melarikan diri. Wajahnya menunjukkan ketakutan, seolah-olah ia teringat akan sesuatu yang menghantui pikirannya. Setelah pergi, Yoim segera membuka pakaiannya dan mengeluarkan alat jarumnya. Ia berlari ke tepi jembatan dan melemparkan alat-alat itu ke sungai. Pengalaman yang baru saja dialaminya membuat Yoim sadar bahwa di dunia manapun, ia selalu akan berada di bawah kendali kelas sosial yang mendominasi. Dengan pemahaman ini, ia dihadapkan pada pilihan. Apakah ia akan mengubah dirinya dan melawan sistem, ataukah ia akan terus mengejar kekuasaan dan uang? Setelah memutuskan, Yoim menjadi dingin dan tak berperasaan. Keesokan harinya, meskipun Choi Yun Kyung mencoba menyapa dan berbaik hati padanya, Yoim tetap memperlakukannya dengan sikap yang sangat dingin. Bahkan setelah berkali-kali menolak kebaikan Choi Yun Kyung, Yoim diajak oleh Direktur Ma untuk mengunjungi rumah seorang keluarga kaya. Di sana ia menunjukkan keahliannya sebagai dokter, mendapatkan kepercayaan keluarga tersebut, dan diminta untuk memeriksa seorang pasien di dalam sebuah kamar. Ketika Yoim membuka pintu kamar, ia menemukan seorang pemuda yang meringkuk di tempat tidur. Dengan sekali pandang, Yoim dapat mengetahui bahwa kondisi mental pemuda itu sangat buruk. Setelah mendengar teguran dari sang pemilik rumah, Yoim mengetahui bahwa pemuda itu adalah anak dari pemilik rumah tersebut. Pemuda itu jatuh dalam kecanduan narkoba selama berada di luar negeri yang membuatnya menjadi seperti sekarang. Yoim memulai perawatan dengan akupunktur dan secara perlahan kondisi pemuda itu tampak membaik. Pemilik rumah puas dengan hasilnya. Namun, saat Yoim hendak pergi, pemuda itu memegang tangannya dan memohon agar Yoim membebaskannya dari tempat itu. Yoim menolak permintaan tersebut. Seiring waktu, jumlah pasien kaya yang dirawat oleh Yoim semakin banyak, dan hadiah yang ia terima juga semakin melimpah. Dengan arahan dari Direktur Ma, Yoim kini hanya menerima pasien dari kalangan kaya. Meski begitu, semua kekayaan dan penghargaan yang diterimanya tidak membuat Yoim merasa bahagia. Di dalam hatinya ada kekosongan yang tidak bisa diisi dengan harta atau pengakuan. Perubahan sikapnya yang dingin, serta pilihannya untuk fokus pada kekayaan, tetap meninggalkan luka dan kebimbangan dalam jiwanya. Suatu hari, seorang nenek yang mengira Yoim sebagai anaknya datang ke rumah sakit. Ia terus-menerus menyebut nama Yoim, ingin bertemu dengannya. Namun, ketika Yoim menemui nenek itu, ia tampak sangat gelisah. Dengan nada dingin, ia berkata bahwa nenek itu datang tanpa pemberitahuan, membuatnya merasa canggung. Setelah itu, Yoim pergi begitu saja tanpa menunjukkan perhatian lebih. Yoim kemudian kembali ke rumah seorang pemuda yang sedang ia rawat sebelumnya. Saat Yoim tengah memberikan perawatan, pemuda itu dengan diam-diam melukai Yoim menggunakan pisau tajam dan melarikan diri. Sayangnya, pemuda tersebut tak sempat pergi jauh karena kondisi tubuhnya yang lemah, sehingga ia pingsan di jalan dan dilarikan ke rumah sakit tempat Choi Yun Kyung bekerja. Yoim, meski terluka, tetap mengikuti pemuda itu ke rumah sakit tanpa memedulikan lukanya sendiri. Ketika Yoim tiba di rumah sakit, Choi Yun Kyung memperhatikan kondisi Yoim yang tampak tidak biasa. Ia mencoba menanyakan beberapa hal, tetapi Yoim menunjukkan sikap dingin dan tidak sabar. Saat itu, Direktur Ma memanggil Yoim keluar untuk berbicara. Choi Yun Kyung yang diam-diam mendengar pembicaraan mereka merasa semakin khawatir. Setelah Direktur Ma pergi, Choi Yun Kyung menghadang Yoim dan bertanya, "Apakah ini yang sedang kamu lakukan akhir-akhir ini?" Yoim menjawab dengan dingin, "Aku sudah pernah bilang, apapun yang aku lakukan bukan urusanmu." Meskipun Choi Yun Kyung mencoba memahami rasa sakit yang Yoim alami setelah insiden di Joseon, ia tetap tak setuju dengan cara Yoim bekerja untuk orang-orang kaya, yang hanya memperbaiki masalah mereka tanpa peduli akibatnya. Setelah perdebatan tersebut, Yoim pergi dengan hati yang kacau. Malam harinya, Yoim berjalan di jalanan dekat rumah keluarga Choi dan bertemu kembali dengan seorang nenek yang pernah ia rawat sebelumnya. Nenek itu memberitahunya bahwa seorang nenek lainnya yang ingin mengantarkan biskuit untuk Yoim telah pingsan di jalan.
Mendengar itu, Yo-im langsung berlari ke tempat nenek itu pingsan. Namun, ketika ia ingin memberikan pertolongan, Yo-im baru menyadari bahwa ia telah membuang semua alat jarumnya sebelumnya. Ia berdiri di sana, diliputi rasa bersalah dan ketidakberdayaan. Yo-im, yang tidak memiliki peralatan medis, hanya bisa mendengarkan detak jantung sang nenek yang semakin melemah. Saat itu, ia teringat bagaimana ibunya meninggal di masa lalu, sehingga ia menangis terseduh-seduh penuh penyesalan. Untungnya Choi Yun-kyung tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Dengan cepat ia mengambil kotak obatnya dan mulai memberikan pertolongan kepada sang nenek. Perlahan, nenek itu membuka matanya, membuat suasana sedikit lega. Mereka segera membawa nenek itu ke rumah sakit. Namun, Yo-im yang merasa bersalah tak berani menghadapi situasi ini. Ia memilih bersembunyi di sudut ruangan. Choi Yun-kyung menemukannya dan memberitahunya bahwa kondisi nenek itu sudah stabil dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yo-im dengan penuh rasa bersalah meminta maaf kepada Choi Yun-kyung. Ia mengakui, "Aku tahu kata-kataku sebelumnya sangat melukai perasaanmu." Choi Yun-kyung merespons dengan santai, seolah-olah tak ada yang perlu dimaafkan. Keesokan harinya, hubungan antara Yo-im dan Choi Yun-kyung tampak membaik setelah kejadian malam sebelumnya. Saat Yo-im ingin menemui Choi Yun-kyung pada siang hari, ia justru bertemu dengan Liu Zae-he. Liu mengundangnya untuk menghadiri sebuah pesta. Meskipun Yo-im tidak tahu apa tujuan Liu, ia tetap setuju demi menjaga hubungan baik. Sebelum menghadiri undangan tersebut, Yo-im memutuskan untuk mengunjungi seorang gadis kecil yang sebelumnya pernah membantunya. Saat mereka mengobrol, gadis kecil itu berkata bahwa ia menginginkan sebuah hadiah. Yo-im dengan senang hati menyetujui permintaannya. Mereka pergi ke sebuah toko perhiasan, dan gadis itu memilih sebuah gelang dengan hiasan berbentuk hati. Ia berkata bahwa hati juga melambangkan cinta. Namun, setelah mendapatkan gelang tersebut, gadis kecil itu justru memberikannya kembali kepada Yo-im dan memintanya untuk memberikannya kepada Choi Yun-kyung. Ternyata, gadis itu sudah menyadari hubungan istimewa antara Yo-im dan Choi Yun-kyung. Ia menyelipkan gelang itu ke tangan Yo-im sebelum berlari pergi dengan senyuman. Yo-im hanya bisa melihatnya dari kejauhan dan berkomentar bahwa gadis itu tidak seharusnya berlari seperti itu. Ia tidak menyangka bahwa momen itu akan menjadi terakhir kalinya ia melihat gadis kecil tersebut. Malam itu, Yo-im menghadiri pesta yang diadakan oleh Liu Zae-he. Namun, Liu dengan sengaja mengundang beberapa orang yang mengenal identitas asli Yo-im. Saat Yo-im mulai merasa canggung dan tidak tahu harus berbuat apa, Direktur Ma tiba-tiba datang. Ia membantu Yo-im keluar dari situasi sulit dan memperingatkan cucunya, Liu Zae-he, untuk tidak mengganggu Yo-im setidaknya hingga bulan depan. Di saat yang sama, Choi Yun-kyung menerima panggilan darurat untuk melakukan operasi. Gadis kecil yang sebelumnya sempat dirawatnya kembali pingsan akibat aktivitas fisik yang terlalu berat. Melihat kondisi gadis itu yang tampak sangat pucat, Choi Yun-kyung segera membawanya ke ruang operasi. Yo-im yang mendengar kabar tersebut bergegas ke rumah sakit dan menunggu di luar ruang operasi. Namun, kali ini Choi Yun-kyung tidak berhasil menyelamatkan gadis kecil tersebut. Melihat jantung gadis itu yang berhenti berdetak, Choi Yun-kyung keluar dari ruang operasi dengan wajah putus asa, sementara Yo-im menangis dalam kesedihannya. Choi Yun-kyung pulang ke rumah dalam keadaan hancur. Kakek Choi yang tidak tahu bagaimana menghiburnya, hanya bisa menyaksikan cucunya menangis dalam diam. Karena merasa sangat tertekan, Choi Yun-kyung memutuskan keluar rumah untuk mencari udara segar. Di jalan, ia bertemu dengan Yo-im yang diam-diam mengikutinya. Namun, tak lama kemudian Liu Zae-he muncul dan membawa Choi Yun-kyung pergi. Dalam perjalanan, Choi Yun-kyung tiba-tiba teringat masa kecilnya. Ia mengingat momen saat ayahnya menemaninya berjalan di jalan raya. Ketika bonekanya jatuh ke jalan, sang ayah berusaha mengambilnya. Namun, sebuah mobil melaju kencang dan menabrak ayahnya hingga ia terbaring di genangan darah. Kenangan ini membuat Choi Yun-kyung sulit bernapas, sehingga ia memutuskan untuk turun dari mobil Liu Zae-he. Sambil memegangi dadanya, ia berjalan dengan tergesa-gesa tanpa menyadari sebuah truk besar yang melaju kencang ke arahnya.
Saat truk hampir menabraknya, Yo-im tiba-tiba muncul dan menarik Choi Yun-kyung ke dalam pelukannya. Momen itu membawa keduanya kembali ke masa lalu, ke era Joseon. Mereka menemukan diri mereka kembali di tempat asal Yo-im. Setelah memastikan Choi Yun-kyung tenang, Yo-im mulai mencari cara untuk menghadapi situasi yang baru ini. Kedua tokoh, Yo-im dan Choi Yun-kyung, kembali melintasi waktu menuju era Joseon. Setelah menenangkan Choi Yun-kyung yang masih terguncang, Yo-im pergi untuk mencari air minum. Saat itu ia menyadari bahwa tas alat medis miliknya yang sebelumnya sempat hilang, kini kembali ke tangannya. Sementara itu, Choi Yun-kyung yang sedang sendirian bertemu dengan dua anak kecil, seorang laki-laki dan perempuan. Mereka dengan baik hati memberikan makanan kepada Choi Yun-kyung. Ketika Yo-im kembali, kedua anak tersebut bersembunyi, membuat Choi Yun-kyung tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari desa terdengar suara kekacauan dan pertempuran. Yo-im segera menyelamatkan kedua anak tersebut dan membawa mereka ke sebuah hutan kecil. Sayangnya, mereka tetap ditemukan oleh para penjajah Jepang, Weiko. Para penjajah ini mengepung mereka dan berniat membunuh mereka semua. Saat situasi tampak putus asa, seorang pria muncul. Ia adalah prajurit Jepang yang sebelumnya diselamatkan oleh Yo-im dan Choi Yun-kyung. Prajurit tersebut memerintahkan anak buahnya untuk membawa Yo-im, sementara Choi Yun-kyung dan kedua anak itu dikirim ke tempat lain. Yo-im dibawa ke sebuah rumah dan diminta untuk merawat seorang pasien yang terluka parah. Prajurit itu mengancam bahwa jika Yo-im tidak menyelamatkan pasiennya, maka Choi Yun-kyung dan kedua anak itu akan dibunuh. Dalam keadaan terpaksa, Yo-im merawat pasien tersebut dan berhasil menyelamatkannya. Sesuai janjinya, prajurit itu membebaskan mereka. Namun, saat mereka bersiap untuk kembali ke desa, sebuah peluru tiba-tiba menembus udara dan mengenai anak laki-laki tersebut, membuatnya jatuh tersungkur. Yo-im dengan panik menggendong anak itu dan berlari, berusaha mencari tempat untuk menyelamatkan nyawanya. Saat Yo-im membawa anak laki-laki yang terluka, mereka kebetulan bertemu dengan beberapa biksu yang kemudian membawa mereka ke sebuah kuil. Yo-im, yang belum pernah menangani luka seperti itu sebelumnya, meminta Choi Yun-kyung untuk melakukan operasi. Namun, Choi Yun-kyung tampak ragu karena teringat pada kegagalannya sebelumnya saat menangani seorang gadis kecil. Yo-im lalu menyemangatinya, mengatakan bahwa tugas seorang dokter adalah memberikan yang terbaik. Dengan dukungannya, Choi Yun-kyung akhirnya tenang dan berhasil menyelamatkan anak laki-laki itu. Setelah beberapa hari pemulihan, mereka memutuskan untuk mengembalikan anak itu ke desanya. Namun, sesampainya di sana, mereka mendapati desa tersebut telah dibantai habis-habisan. Pemandangan penuh mayat dan korban luka membuat mereka merasa harus tinggal untuk membantu meringankan penderitaan para korban. Saat membantu para korban, Choi Yun-kyung tiba-tiba teringat bahwa seseorang pernah menyelamatkannya dalam sebuah kecelakaan. Orang itu ternyata adalah Shudaren, seorang tokoh yang pernah disebut sebelumnya. Berbekal keinginan untuk menyelesaikan misteri itu, mereka memutuskan pergi mencari Shudaren. Namun, saat tiba di tempatnya, Shudaren tidak ada. Meski demikian, mereka bertemu kembali dengan Moji, yang sebelumnya mereka kenal. Kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama, karena sekelompok orang muncul untuk menangkap Yo-im. Tidak mengenal Mojie, para pengejar itu tidak menggubrisnya, dan Yo-im menyuruh Mojie melarikan diri. Yo-im menghadapi pengejar tersebut dengan berani, bahkan membalas ejekan mereka dengan kata-kata tajam. Namun, tindakan ini membuat pemimpin kelompok itu marah dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Yo-im. Di tengah pertarungan, seseorang tiba-tiba menculik Choi Yun-kyung dari sisi Yo-im. Orang itu ternyata adalah Liu Jinyang, yang diam-diam mengamati situasi dan menyelamatkannya dari bahaya. Sementara itu, Yo-im diserang dari belakang. Sebuah pedang menembus tubuhnya. Dalam situasi genting ini, Choi Yun-kyung tidak bisa melarikan diri bersama Yo-im. Ketika Yo-im sadar kembali, ia menemukan dirinya telah kembali ke Korea sendirian, tanpa Choi Yun-kyung di sisinya. Yo-im segera berusaha mencari cara untuk kembali ke Joseon, tetapi tubuhnya tidak mampu menahan tekanan dan ia pingsan di tengah jalan.
seorang pejalan kaki membawanya ke rumah sakit. Setelah sadar, Yo-im mencoba merebut pisau dari seorang dokter dengan niat mengakhiri hidupnya. Tetapi tindakan itu dianggap sebagai gejala gangguan mental. Dokter segera memberinya suntikan penenang dan ia kembali tidak sadarkan diri. Sementara itu, Liu Jae-ha datang ke rumah sakit dan menemukan Yo-im terbaring di ranjang, namun tidak melihat tanda-tanda keberadaan Choi Yun-kyung. Marah dan khawatir, ia langsung mendekati Yo-im, menuntut penjelasan dengan suara keras. Yo-im yang merasa terjebak dan tidak berdaya hanya bisa memohon bantuan Liu Jae-ha untuk membebaskan dirinya, dengan janji bahwa ia akan menjelaskan segalanya. Setelah ragu-ragu, Liu Jae-ha akhirnya membantu Yo-im. Segera setelah bebas, Yo-im menggunakan alat pengobatannya untuk menusukkan sebuah jarum ke dadanya sendiri. Ajaibnya, ia berhasil kembali ke Joseon. Namun, saat tiba di sana, ia mendapati Choi Yun-kyung tidak ada di tempat itu, hanya menyisakan genangan darah di tanah. Di sisi lain, Choi Yun-kyung sadar kembali dan menyadari bahwa orang yang menyelamatkannya adalah Sudaren. Sudaren mengetahui bahwa Choi Yun-kyung telah mengingat semua yang terjadi. Kini, pertanyaan besar tentang nasib mereka berdua menjadi misteri yang harus mereka pecahkan. Sudaren menyadari bahwa Choi Yun-kyung telah mengingat segalanya. Ketika Choi masih kecil, Sudaren secara tidak sengaja terlempar ke Korea. Pada hari pertama, ia menyaksikan kecelakaan yang merenggut nyawa ayah Choi Yun-kyung. Sejak itu, ia dengan penuh perhatian merawatnya. Namun, karena kenangan itu terlalu menyakitkan, Choi memilih untuk melupakan kejadian tersebut. Saat mereka berbincang untuk saling melepas rindu, seseorang yang tidak terduga membawa Choi ke hadapan Sudaren. Mereka berpelukan dengan penuh haru. Tidak lama kemudian, keduanya memutuskan untuk kembali ke Korea, meninggalkan Sudaren. Begitu sampai di Korea, Yo-im segera membawa Choi Yun-kyung ke rumah sakit. Ia selalu berada di sisinya, bahkan cemas melihat dokter yang menjahit lukanya, khawatir hasilnya tidak sempurna. Seolah-olah yang menjalani operasi itu adalah dirinya sendiri. Setelah luka Choi dirawat dengan baik, Yo-im tetap memberikan perhatian penuh. Hal ini membawa mereka semakin dekat. Pada suatu malam, ketika Yo-im tertidur di ranjang yang sama untuk menjaganya, seorang rekan kerja yang memeriksa ruangan melihat mereka bersama, yang memicu kehebohan kecil. Hubungan mereka pun semakin erat selama Choi dirawat di rumah sakit. Suatu hari, Choi yang melihat Yo-im tampak lelah, memintanya untuk pulang dan mengganti pakaian. Yo-im memanfaatkan kesempatan itu untuk bertemu dengan Direktur Ma, yang tampaknya mengetahui sesuatu tentang Sudaren. Namun, sekeras apapun Yo-im mencoba mencari jawaban, Direktur Ma enggan memberikan penjelasan langsung. Malamnya, Yo-im kembali ke rumah sakit untuk menemani Choi. Sambil mengobrol, ia memperkenalkan titik-titik akupuntur di tubuh manusia. Ketika sampai pada bagian wajah, suasana menjadi sedikit tegang, seolah ada sesuatu yang dinantikan oleh keduanya. Akhirnya, ketika Yo-im menjelaskan tentang area di sekitar bibir, ia memberanikan diri untuk menciumnya. Yang mengejutkan, Choi Yun-kyung tidak menolak ciuman itu. Mereka saling mengungkapkan cinta dengan cara tersebut. Keesokan harinya, Choi Yun-kyung dan Yo-im kembali bekerja seperti biasa. Namun, Direktur Ma membawa Yo-im ke rumah seorang keluarga kaya untuk pemeriksaan medis. Yo-im dengan sengaja membuat kekacauan selama diagnosa, menolak untuk berkolaborasi dengan gaya menjilat Direktur Ma. Tindakan ini ia lakukan untuk membuat keluarga tersebut marah, sehingga ia bisa lepas dari kendali Direktur Ma. Setelah itu, Yo-im memutuskan meninggalkan rumah sakit tempat Direktur Ma bekerja. Ia kembali ke sisi kakek Choi dan bergabung dengan klinik Huimin. Di sana, ia ingin menjadi seorang dokter sejati yang melayani masyarakat dengan tulus. Choi Yun-kyung pun melihat Yo-im kembali ke klinik tersebut. Meskipun ia sadar bahwa suatu hari nanti Yo-im mungkin akan kembali ke dunianya sendiri, ia tetap bahagia menerima perhatian darinya. Selain manisnya hubungan mereka sebagai pasangan, Yo-im menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar di klinik Huimin. Ia tidak hanya mengambil alih semua pekerjaan rumah tangga di klinik, tetapi juga dengan sabar membantu para nenek yang datang berobat. Di sisi lain, Choi Yun-kyung mulai memahami isi hatinya.
Ketika menghadapi provokasi dari Liu Zaihe, ia tetap memilih untuk mengikuti kata hatinya. Namun, sepulang ke rumah, ia mendapati Yo-im tidak ada di sana. Hal itu membuatnya panik dan takut jika Yo-im tiba-tiba menghilang. Untungnya, setelah mencari, ia menemukan Yo-im sedang memberi makan anjing-anjing di halaman. Saat itu, Choi menyadari bahwa ia menyukai Yo-im lebih dari yang ia kira. Saat Yo-im menoleh dan melihat Choi, mungkin karena terlalu bersemangat, ia terpeleset dan jatuh. Choi yang panik segera memperingatkannya untuk berhati-hati. Melihat Choi yang begitu cemas, Yo-im menyadari bahwa Choi sangat mengkhawatirkan dirinya. Yo-im memeluk Choi Yun-kyung dengan erat dan berkata kepadanya bahwa ia telah berjanji untuk tidak akan pernah meninggalkannya sendirian lagi. Bahkan jika suatu saat ia secara tidak sengaja kembali ke dunianya, ia akan mencari cara untuk kembali kepadanya. Mendengar janji tersebut, Choi Yun-kyung merasa tenang dan memeluk Yo-im lebih erat. Kebetulan, Choi Yun-kyung sedang dalam masa cuti, sehingga keduanya menghabiskan waktu di klinik Huimin dengan kehidupan yang hangat namun penuh canda tawa. Di sisi lain, Direktur Ma tidak berada dalam suasana hati yang baik. Akibat tindakan Yo-im yang membuat keluarga kaya kecewa, keluarga tersebut malah mendukung seorang direktur lain menjadi ketua dewan, yang membuat Direktur Ma sangat marah. Ia tampaknya merencanakan sesuatu terhadap Yo-im. Suatu hari, Yo-im dan Choi Yun-kyung berencana melakukan layanan medis di luar. Saat mereka baru keluar, mereka bertemu dengan Liu Zaihe. Namun, anehnya, kali ini Liu Zaihe tidak marah melihat mereka bergandengan tangan, melainkan ingin ikut bersama mereka. Mereka pergi ke tempat yang sebelumnya sering dikunjungi untuk membantu para tunawisma. Yo-im dengan cekatan memberikan pengobatan kepada mereka. Melihat keahliannya, Liu Zaihe mulai merasa kagum, terutama setelah ia mengetahui identitas asli Yo-im. Setelah selesai mengobati para tunawisma, Yo-im dan Choi Yun-kyung kembali menikmati waktu bersama. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Suatu hari, dua tunawisma yang pernah mereka bantu datang ke klinik Huimin dengan penampilan bersih dan mengeluh tidak enak badan. Namun, selama proses pemeriksaan, suasana terasa sangat aneh. Tak lama kemudian, keduanya meninggalkan klinik, tetapi salah satu dari mereka tiba-tiba pingsan di depan pintu. Saat itu, ambulans dan polisi tiba di lokasi. Salah satu tunawisma menunjuk ke kakek Choi, menuduh bahwa mereka telah mendapatkan perawatan akupunktur di klinik tersebut. Ketika salah satu tunawisma pingsan, polisi segera tiba di lokasi dan menahan kakek Choi ke kantor polisi. Mereka mengatakan bahwa kakek Choi kemungkinan akan menghadapi hukuman penjara. Yo-im mencoba membela kakek Choi, tetapi polisi mengungkit bahwa 20 tahun lalu, kakek Choi pernah terlibat dalam sebuah insiden medis, sehingga sulit untuk mengabaikan kemungkinan keterlibatannya dalam kasus ini. Sementara itu, Choi Yun-kyung yang bertugas melakukan operasi pada tunawisma tersebut mulai merasa ada yang tidak beres. Setelah operasi selesai, dia menemukan aspirin di saku pakaian tunawisma. Saat polisi datang untuk menyelidiki, Choi Yun-kyung menyampaikan semua informasi yang ia ketahui. Yo-im juga membawa polisi untuk menyelidiki lebih lanjut di rumah sakit. Namun, tunawisma itu bersikeras bahwa dia tidak tahu apa-apa dan mengaku sebagai korban. Polisi, berdasarkan kesaksian tersebut, menyimpulkan bahwa kakek Choi bertanggung jawab atas kelalaian medis yang menyebabkan kematian. Namun, Yo-im tiba-tiba teringat bahwa tunawisma itu sangat memaksa agar kakek Choi melakukan akupunktur. Ia juga mengingat kata-kata Direktur Ma saat meninggalkan klinik terakhir kali. Menghubungkan semua petunjuk, Yo-im menyadari ada sesuatu yang mencurigakan. Yo-im segera pergi ke kantor Direktur Ma untuk menghadapinya. Di sana, Direktur Ma dengan arogan mengancam bahwa jika Yo-im tetap bersikeras, kakek Choi akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara dan klinik mereka akan hancur. Yo-im dengan tegas mengatakan bahwa ia memiliki cara untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak lama kemudian, Direktur Ma menuju kantor polisi. Di saat yang sama, konfrontasi antara Yo-im dan Direktur Ma diam-diam diikuti oleh Liu Zaihe yang melihat seluruh percakapan dengan penuh perhatian. Hal ini memunculkan pertanyaan baru tentang peran masing-masing dalam peristiwa yang terjadi.
Yoim terus berusaha membuktikan bahwa kakek Choi tidak bersalah. Di rumah sakit, dia menunjukkan kepada polisi bahwa jarum akupunktur yang digunakan tidak mungkin menusuk jantung jika dimasukkan pada posisi yang benar. Setelah itu, kakek Choi dibebaskan karena kasusnya masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada cukup bukti untuk menahan lebih lama. Yoim kemudian mengantar kakek Choi pulang. Melihat kondisi kakek Choi yang kelelahan, Yoim teringat permintaan Direktur Ma pada malam sebelumnya. Ia memutuskan untuk membantu Direktur Ma memeriksa seorang pasien lagi. Bersama Direktur Ma, Yoim mengunjungi sebuah rumah tempat seorang pasien yang telah lama sakit dan sulit disembuhkan tinggal. Setelah memeriksa, Yoim menyadari pasien itu menderita gangguan jantung karena kecemasan dan mulai memberikan perawatan. Namun, saat Yoim memasukkan jarum akupunktur, tangannya tiba-tiba gemetar tak terkendali. Ia teringat perkataan seseorang bahwa saat hatinya dipenuhi niat buruk, jarumnya akan bergetar. Pada saat yang sama, kakek Choi mendekati tunawisma yang sebelumnya terlibat dalam insiden tersebut dan membawakan makanan untuknya. Ia memintanya agar segera pulih dan kembali bertemu dengan anaknya. Sementara itu, Liu Zaihe berhasil mengumpulkan bukti melawan Direktur Ma, dan rencana jahat Direktur Ma tampaknya akan segera terbongkar. Kakek Choi lalu menceritakan kepada Yoim bahwa 20 tahun lalu, seorang pejabat tinggi membantu menyelamatkannya, namun harus bekerja sama dengan Direktur Ma. Ia berharap Yoim tidak mengikuti jalan yang sama dan hanya fokus menjalankan tugasnya sebagai seorang dokter. Keesokan harinya, tunawisma yang merasa bersalah akhirnya mengungkapkan kebenaran kepada polisi, sehingga kakek Choi sepenuhnya dibebaskan. Pengalaman ini membuat Yoim menyadari apa sebenarnya tugas seorang dokter. Ia teringat kembali rasa bersalahnya karena gagal menyelamatkan seorang gadis kecil di istana beberapa waktu lalu. Namun, Choi Yun Kyung memberikan kabar mengejutkan bahwa gadis kecil tersebut ternyata masih hidup. Yoim merasa sangat terharu dan memutuskan untuk menepati janji lamanya sebagai seorang dokter sejati. Yoim memutuskan kembali ke Joseon untuk menepati janjinya. Namun, setibanya di sana, ia terkejut melihat suasana yang sangat sunyi. Ia teringat kata-kata seorang tentara sebelumnya yang mengatakan bahwa Hanyang akan segera diserang. Ternyata daerah tersebut telah dikuasai oleh para penjajah. Sementara itu, di Korea, kakek Choi tiba-tiba pingsan. Choi Yun Kyung segera memanggil ambulans dan membawanya ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Namun, kakek Choi enggan dioperasi karena merasa malu terhadap anak dan menantunya yang telah meninggal lebih dulu darinya. Yoim berhasil menyelinap melewati pasukan musuh dan tiba di kediaman seorang pejabat tinggi. Di sana, ia menemukan tas milik Choi Yun Kyung yang berisi surat untuknya. Surat itu membimbingnya ke sebuah rumah kecil tempat ia bertemu kembali dengan pejabat tinggi dan Moji yang ternyata masih hidup. Di rumah itu, Yoim menemukan gadis kecil yang pernah ia rawat sebelumnya. Saat memeriksa denyut nadinya, ia menyadari gadis itu menderita penyakit yang disebabkan oleh trauma emosional. Ketika Yoim dan pejabat tinggi itu sedang berdiskusi tentang cara menyembuhkan gadis tersebut, para penjajah tiba-tiba menyerbu rumah mereka. Namun, sekelompok penduduk desa yang dipimpin oleh adik lelaki seorang pria yang dikenal Yoim datang menyelamatkan mereka. Dengan bantuan para penduduk desa, penjajah berhasil ditangkap. Sang adik mengungkapkan bahwa ia kini menjadi bagian dari pasukan pemberontak dan terinspirasi oleh Yoim untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa. Setelah perpisahan yang mengharukan, Yoim kembali fokus menyembuhkan gadis kecil itu. Ia meyakinkan sang gadis bahwa mereka harus bekerja sama untuk menyembuhkannya. Gadis itu akhirnya mulai melepaskan trauma emosionalnya, meningkatkan peluang kesembuhannya. Di waktu yang sama, Choi Yun Kyung berhasil meyakinkan kakeknya untuk menjalani operasi. Sementara itu, skandal lama Direktur Ma tentang suap dan rekayasa insiden medis 20 tahun lalu terungkap. Semua pejabat yang pernah ia bantu menjauh darinya, meninggalkannya dalam kehancuran. Beberapa waktu kemudian, di suatu pagi, Choi Yun Kyung yang hendak berangkat kerja mendengar suara di dapur. Ketika ia melihat, ia mendapati Yoim, seseorang yang selalu ada di pikirannya. Yoim kemudian mengunjungi kakek Choi di rumah sakit. Setelah itu, ia dan Choi Yun Kyung berbicara, tetapi pembicaraan mereka terhenti karena panggilan darurat.
Yo-im mengikuti Choi Yun-kyung ke ruang gawat darurat. Melihat betapa sibuknya Choi Yun-kyung, Yo-im merasa ingin kembali merawat pasien. Choi Yun-kyung pun menyadari bahwa Yo-im memiliki hasrat besar untuk menjadi dokter. Tetapi jika ia memilih jalannya, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Malam harinya, Choi Yun-kyung mengajak Yo-im mengelilingi berbagai tempat di Seoul. Mereka berjalan bersama di bawah langit malam Seoul, menikmati waktu yang penuh kenangan. Sementara mereka menyadari pentingnya mengejar mimpi dan kebahagiaan masing-masing. Setelah menikmati malam indah di Seoul, di mana mereka menghabiskan waktu bersama dengan penuh kebahagiaan, Hu-im menyampaikan permohonan maaf kepada Choi Yun-kyung. Kata-katanya penuh dengan arti, dan Yun-kyung langsung memahami maksudnya. Ia mengatakan kepada Yo-im bahwa ia harus tetap menjaga tempat yang ia cintai. Sementara Yo-im juga memiliki tanggung jawab untuk kembali dan melindungi tanah kelahirannya, Joseon. Dengan penuh kesedihan, mereka sepakat untuk berpisah. Sebelum perpisahan, Yun-kyung mengajarkan ilmu kedokteran modern kepada Yo-im, berbagi ilmu yang mungkin bisa membantu orang-orang di Joseon. Mereka juga membuat rencana untuk bepergian bersama jika suatu hari nanti Yo-im kembali. Hari-hari terakhir mereka dihabiskan dengan penuh kehangatan dan kebahagiaan meski diselingi kesedihan mendalam. Ketika waktu perpisahan semakin dekat, perasaan mereka semakin berat. Saat Yun-kyung menangis, Yo-im dengan lembut menyeka air matanya dan mengungkapkan isi hatinya. Mereka berpelukan erat, saling menangis karena perpisahan yang terasa begitu menyakitkan. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Yo-im kembali ke Joseon dengan menikam dirinya sendiri, metode yang memungkinkannya berpindah waktu. Keadaan di Joseon jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Para penjajah dengan kejam membunuh penduduk, meninggalkan kota yang penuh dengan tangisan dan kesedihan. Di tengah kekacauan itu, Yo-im melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin. Namun, kenyataan yang ia hadapi sungguh berat. Kematian lebih sering ia temui daripada kehidupan. Meski begitu, ia tidak menyerah karena ia merasa ini adalah misinya. Saat menghadapi hari-hari yang sulit, pikirannya kadang terbang ke dunia lain, bertanya-tanya apakah Yun-kyung baik-baik saja. Musim berganti, dari musim gugur ke musim dingin. Janggutnya mulai memanjang, dan tubuhnya yang lelah mulai merasakan dampak dari pekerjaan beratnya. Suatu hari, dalam perjalanannya menyelamatkan nyawa, ia bertemu dengan mantan tuannya, orang yang dulu pernah mempermalukannya. Kini, tuannya itu dalam keadaan mengenaskan, hampir kehilangan nyawa karena pelarian. Awalnya, tuannya berpikir, Yo-im datang untuk membalas dendam. Meski tidak dapat melupakan rasa sakit dari penghinaan masa lalu, sebagai seorang dokter, Yo-im memilih untuk tetap menyelamatkannya. Pilihan Yo-im menunjukkan komitmennya sebagai seorang penyembuh, mengutamakan kehidupan di atas dendam. Tindakan ini menjadi simbol transformasinya, dari seseorang yang pernah penuh amarah dan kebencian, menjadi seorang dokter yang memegang teguh sumpahnya untuk menyelamatkan orang lain, apapun keadaan mereka. Yun-kyung, dalam menjalani pekerjaannya di rumah sakit, suatu hari bertemu dengan seorang pasien anak perempuan yang sangat mirip dengan gadis kecil yang sebelumnya meninggal di bawah pengawasannya. Anak itu memiliki sifat ceria, nakal, dan sulit diatur, persis seperti gadis yang telah tiada. Kali ini, Yun-kyung melayaninya dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Rumah sakit bahkan mendirikan klinik khusus untuk perawatan anak-anak dengan penyakit jantung, hasil dari donasi ibu gadis kecil yang telah pergi sebelumnya. Mereka, dengan cara masing-masing, melanjutkan kebaikan dan harapan dari tragedi yang pernah terjadi. Sementara itu, Yu Jae-ha mulai menganggap Yun-kyung sebagai kakak sejati dan merawatnya seperti seorang adik yang peduli. Dia juga bergabung dalam layanan medis darurat di stasiun, bekerja bersama kelompok masyarakat termasuk para tunawisma, dan terus berusaha menjadi seorang dokter yang penuh belas kasih. Perubahan ini menunjukkan dedikasinya untuk melayani orang lain. Di sisi lain, Yo-im kembali ke klinik rakyat di Joseon, tempatnya dulu bekerja. Setiap hari orang-orang terus datang untuk mendapatkan perawatan darinya. Salah satu mantan tentara Jepang yang pernah dia selamatkan kini telah bergabung dengan masyarakat Joseon dengan nama baru, Kim Jung-sun.
setelah menyesali tindakannya di masa lalu. Suatu hari saat merindukan Yun Kyung, Yo-im dipanggil ke istana untuk mengobati tinnitus sang kaisar. Sebelum pergi, seorang anak kecil datang meminta pengobatan. Berbeda dari masa lalu, kali ini Yo-im segera memberikan pertolongan tanpa ragu. Setelah berhasil menyembuhkan anak itu, Yo-im melanjutkan perjalanannya ke istana dan berhasil mengobati penyakit kaisar. Atas jasanya, dia menerima penghargaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, bagi Yo-im, penghargaan itu tidak sebanding dengan kerinduannya pada Yun Kyung. Di dunia modern, layanan medis Yun Kyung semakin berkembang, dengan banyak dokter dan perawat yang bergabung menjadi relawan. Suatu hari, saat mereka sedang menjalankan klinik jalanan, seorang pria muncul mengenakan hanbok. Penampilannya mengingatkan pada pertemuan pertama mereka, dan cerita pun berakhir